Halo Bunda, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Masih pada semangat gak nih? Jadi, pada kesempatan sebelumnya kita kan udah belajar bersama-sama tentang budidaya ikan lele dan juga bertani kangkung di dalam ember. Dan kita juga udah belajar bersama-sama cara pengolahan pasca panennya menjadi nugget lele dan juga puding kangkung. Nah, gimana tuh Bunda rasanya? Enak kan? Enak lah pastinya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan belajar bersama-sama secara online tentang pemasaran produk, mulai dari standar kemasannya, perhitungan harga jual, tutorial jualan di salah satu e-commerce, dan juga strategi pemasarannya. Nah, dibanding Bunda pada penasaran, stay tune ya, semangat, enjoy! Kemasan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dari suatu produk. Hal tersebut karena kemasan adalah hal pertama yang dilihat oleh konsumen. Baik buruknya, menarik atau tidaknya kemasan akan menjadi faktor pengambilan keputusan pembelian. Kemasan merupakan wadah untuk mengemas atau membungkus produk yang dilengkapi dengan tulisan, label, keterangan lain yang menjelaskan isi, kegunaan, dan informasi lain yang perlu disampaikan kepada konsumen. Nah, apa sih tujuan dari dibuatnya kemasan itu? Pertama, physical protection. Dengan adanya kemasan, maka produk akan cenderung lebih aman dan juga terlindungi dari tekanan, guncangan, getaran, suhu, dan lainnya. Kedua, barrier protection. Perlindungan lain yang akan didapatkan dari penggunaan kemasan dalam suatu produk adalah perlindungan dari debu, uap air, dan lainnya. Dengan demikian, kemasan akan memastikan bahwa produk senantiasa baik. Ketiga, containment. Dengan kemasan, maka efisiensi penanganan dan juga transportasi produk akan cenderung lebih mudah dan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Keempat, information transmission. Kemasan biasanya dilengkapi dengan bagaimana memperlakukan kemasan tersebut setelah produk habis. Informasi tersebut terkadang berisi bahwa kemasan yang sudah dipakai bisa dipakai ulang dengan fungsi yang berbeda. Kelima, marketing. Kemasan memegang peranan penting dalam hal marketing. Secara umum, kemasan akan memberikan kesan pertama pada konsumen saat hendak mencari barang. Detail dari kemasan yang ditampilkan seringkali menjadi alasan kenapa konsumen membeli suatu produk. Adapun fungsi dari kemasan antara lain, pertama, fungsi protektif. Dengan menggunakan kemasan, maka produk dapat dilindungi dengan baik, terutama pada saat penyimpanan, pengiriman, dan juga pemasaran. Produk yang dikemas akan cenderung lebih awet dan tidak mudah rusak. Kedua, fungsi promosional. Saat ini, fungsi promosional dari kemasan sangat penting. Terkait promosi, produsen akan berusaha untuk membuat kemasan yang unik, di mana dengan kemasan tersebut ada harapan jika produk akan cenderung lebih laku. Ketiga, fungsi brand image. Fungsi lain dari kemasan adalah brand image. Maksud dari fungsi ini adalah kemasan memegang peranan penting untuk membangun brand dari suatu produk, merek, atau perusahaan. Dengan kemasan yang tepat, tentu saja produsen akan mendapatkan image atau penilaian yang baik dari para konsumen mereka. Fungsi deskripsi. Secara umum, kemasan akan memudahkan konsumen untuk mengetahui produk apa yang mereka dapatkan. Dengan adanya kemasan, produsen bisa menjelaskan misalnya komponen dari produk yang bisa menjadi informasi penting bagi seorang konsumen. Terdapat 3 hal penting terkait pengemasan, yaitu pertama, bentuk. Untuk menentukan struktur dan material kemasan, beberapa tips pertanyaan yang harus terjawab yaitu: apa produknya? Bagaimana produk dipindahkan dan disimpan? Bagaimana produk dipajang? Dijual di mana? Siapa target konsumennya? Berapa batas biayanya? Bagaimana jadwal produksinya? Apakah struktur yang sudah ada dapat diperbaiki? Apakah struktur yang baru perlu dikembangkan? Kedua, label. Label merupakan desain grafis sebagai elemen komunikasi pada kemasan yang meliputi teks, font, ukuran, keterbacaan, warna, elemen visual, ilustrasi, gambar, foto, dan tata letak. Ketiga, bahan kemasan. Secara umum terbagi menjadi 6, yaitu kertas, kaleng, gelas atau kaca,
aluminium foil, plastik, dan kayu. Jenis-jenis kemasan terbagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan struktur isi, berdasarkan frekuensi pemakaian, dan berdasarkan tingkat kesiapan kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain, pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung menjadi wadah dari suatu produk, biasanya produk pangan, contohnya susu kaleng. Kedua, kemasan sekunder, yaitu sebuah kemasan yang secara umum memiliki fungsi utama guna melindungi kemasan lainnya. Salah satu penerapan jenis kemasan ini adalah kayu yang digunakan untuk melindungi buah yang sudah dikemas, atau contohnya karton untuk melindungi susu kaleng. Jadi, ada dua kemasan yang digunakan dalam satu produk tertentu. Ketiga, kemasan tersier atau quarter, yaitu kemasan yang digunakan guna menyimpan, mengirim, ataupun melakukan identifikasi. Kemasan ini cenderung digunakan terutama sebagai pelindung dalam pengangkutan barang. Selanjutnya, didasarkan pada frekuensi pemakaiannya, ada beberapa jenis kemasan yang berbeda. Pertama, kemasan disposable, yaitu kemasan yang hanya bisa dipakai satu kali saja atau bisa dikatakan kemasan langsung buang. Kemasan ini tidak bisa dipakai ulang dan cenderung terbatas fungsinya. Contoh dari kemasan ini yaitu kemasan plastik untuk bungkus permen. Kedua, kemasan multi-trip, yaitu jenis kemasan yang akan dikembalikan lagi kepada penjual di mana nantinya akan digunakan oleh pabrik. Kemasan ini tidak dibuang oleh para konsumen. Contoh dari jenis kemasan ini yaitu botol kecap, botol minuman, dan lainnya. Yang ketiga, kemasan semi-disposable, yaitu kemasan yang juga disebut sebagai kemasan yang tidak dibuang. Kemasan ini umumnya bisa digunakan ulang oleh konsumen dengan fungsi yang berbeda. Contoh dari jenis kemasan yang ini yaitu kaleng susu dan kaleng biskuit. Sedangkan, berdasarkan tingkat kesiapan dari kemasan, terdapat beberapa jenis, seperti kemasan siap pakai dan kemasan siap rakit. Kemasan siap pakai itu kemasan yang memang sudah siap sedia untuk digunakan sejak kemasan tersebut keluar dari pabrik pembuatan. Contoh dari kemasan ini yaitu wadah kaleng dan wadah botol. Sedangkan, kemasan yang siap rakit masih memerlukan tahapan perakitan sebelum kemasan tersebut digunakan. Contohnya yaitu kaleng yang masih berbentuk lempengan. Adapun beberapa tips yang cukup esensial untuk membuat kemasan yang menarik antara lain, pertama, membuat desain yang unik. Untuk membuat desain kemasan yang menarik, desain kemasan adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, mulailah dengan membuat desain yang cenderung inovatif, berbeda dengan yang lainnya, dan juga unik. Ada banyak contoh desain kemasan unik yang bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi. 2. Sesuaikan dengan target market. Membuat kemasan akan lebih baik jika disesuaikan dengan target market. Jika produk yang akan dijual adalah produk untuk anak-anak, maka akan lebih baik jika tema dari kemasan tersebut mengandung unsur anak-anak. Ketiga, buat dengan berbagai ukuran. Kemasan yang akan menarik jika disediakan dengan berbagai ukuran. Ini menjadi hal yang sangat krusial untuk dipertimbangkan. Dengan menyediakan kemasan dengan berbagai ukuran yang berbeda, maka konsumen akan mendapatkan pilihan ukuran produk sebagaimana yang mereka inginkan. Keempat, tambahkan informasi yang lengkap. Dalam hal ini, cobalah untuk menambahkan informasi yang lengkap mengenai produk yang dijajakan. Dengan begini, maka konsumen akan cenderung paham mengenai detail produk yang ingin mereka beli. Kemudian, kemasan ramah lingkungan akan menjadi salah satu upaya melestarikan lingkungan dan tetap memenuhi standar fungsi dasar kemasan, yaitu wadah dan proteksi. Pernahkah mendengar terkait produk-produk tinggi serat, sumber vitamin A, rendah gula, low fat, dan sebagainya? Hal-hal tersebut yang disebut sebagai klaim. Sebenarnya, pencantuman informasi nilai gizi menjadi wajib apabila ingin mencantumkan klaim.
Sebelum melanjutkan, ada satu pertanyaan nih Bunda terkait mitos atau fakta. Produk minyak goreng yang tidak mencantumkan bebas kolesterol berarti mengandung kolesterol dan tidak baik bagi tubuh. Jawabannya adalah mitos. Hal tersebut disebabkan produk minyak goreng yang tidak mencantumkan klaim bebas kolesterol karena minyak goreng dari sumber nabati secara alami tidak mengandung kolesterol. Pencantuman klaim bebas kolesterol dapat menimbulkan salah persepsi bagi masyarakat bahwa produk yang tidak mencantumkan bebas kolesterol berarti mengandung kolesterol dan tidak baik untuk tubuh. Persyaratan utama wajib memenuhi persyaratan asupan saji, tidak lebih dari 18 gram total lemak, 4 gram lemak penuh, 60 mg kolesterol, dan 300 mg natrium. Berikut adalah klasifikasi dari klaim, antara lain: pertama, klaim gizi adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menunjukkan, atau menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi tertentu termasuk nilai energi dan kandungan protein, lemak dan karbohidrat, serta kandungan vitamin dan mineral, terbagi menjadi dua, yaitu 1. Klaim kandungan zat gizi adalah klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi dalam pangan. Contohnya, klaim bebas atau rendah, sumber atau tinggi. 2. Klaim perbandingan zat gizi adalah klaim yang membandingkan kandungan zat gizi dan atau kandungan energi antara dua atau lebih pangan, seperti klaim dikurangi atau lebih, rendah atau kurang, dari atau ditambahkan, diperkaya, lebih tinggi. Yang kedua adalah klaim kesehatan, yaitu segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau menyiratkan bahwa terdapat hubungan antara pangan atau bahan penyusun pangan dengan kesehatan, terbagi menjadi 3, yaitu klaim fungsi zat gizi adalah klaim yang menggambarkan peran fisiologis zat gizi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi normal tubuh. Kemudian, klaim fungsi lain adalah klaim yang berkaitan dengan efek khusus yang menguntungkan dari pangan atau komponen pangan. Klaim tersebut berkaitan dengan efek positif untuk memperbaiki fungsi tubuh atau memelihara kesehatan. Lalu, klaim penurunan risiko penyakit adalah klaim yang menghubungkan konsumsi pangan atau komponen pangan dalam diet total dengan penurunan risiko terjadinya suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Dan ketiga adalah klaim lainnya, seperti klaim gluten, laktosa, isotonik, serta tanpa penambahan gula. Bagaimana cara pengajuan klaim? Pengajuan klaim dilakukan dengan didaftarkan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan bagian standarisasi produk pangan. Apa itu label pangan? Label pangan merupakan setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Tujuan dari pemberian label pangan adalah memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengonsumsi pangan. Oleh karena itu, keterangan pada label ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Pencantuman label pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Keterangan lanjut lainnya yang wajib dicantumkan pada label yaitu kandungan gizi dan non-gizi yang berupa informasi nilai gizi, informasi pesan kesehatan seperti penggunaan garam, gula,
lemak berlebih, informasi klaim, informasi peruntukan, target atau tujuan sasaran produk, informasi cara penggunaan dan penyimpanan, informasi alergen. Sebenarnya, apakah pencantuman label pangan itu wajib? Pangan yang wajib mencantumkan label berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli. Berikut adalah kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan label makanan, antara lain adalah setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali, dan atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan. Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan yang dengan benar dan tidak menyesatkan. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan atau menyesatkan pada label. Bagaimana bila tidak mencantumkan label pangan? Bagi setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan yang tidak mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi, dan pencabutan izin. Nah, penjelasan lebih rinci terkait hal-hal di atas dapat dilihat dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan dan olahan. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Dalam hal pangan olahan, industri rumah tangga, pada label harus dicantumkan tulisan EIRT. Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum membuat label, sebaiknya mengurus izin peredaran pangan, yaitu EIRT untuk skala rumah tangga. Lalu, bagaimana caranya? Secara garis besar, untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan nomor dinas kesehatan, Anda bisa langsung datang ke Dinas Kesehatan Kota Depok di gedung di Balai K2, lantai 3 dengan membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, surat keterangan puskesmas atau dokter, denah lokasi, dan denah bangunan. Dan selanjutnya, pengisian formulir pendaftaran serta akan diberikan penyuluhan lebih lanjut kepada pengusaha bagaimana cara pengawetan makanan dan cara penulisan nomor registrasi serta informasi yang lainnya. Selanjutnya, ada juga Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi pidana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Juga mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang tanpa mencantumkan label dan tanggal kadaluarsa. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sekarang kita masuk ke modal usaha. Nah, karena kita sudah mencoba latihan pengolahan pasca panen budidaya lele dalam ember, maka kami mencontohkan di sini modal usaha untuk frozen food nugget lele. Dengan alat bahan yang sudah tertera di dalam tabel, ada ikan lele, bawang putih, bawang merah, garam, telur, kaldu bubuk, merica bubuk, susu, tepung terigu, tepung roti, maizena, plastik kemasan, dan cetak stiker untuk kemasannya. Nah, dengan total biaya yang dibutuhkan adalah Rp115.000. Dari 1 kg lele itu bisa mendapatkan 10 pak nugget lele. Nah, dengan modal biaya 10 pak itu Rp115.000. Jadi biaya modal untuk satu paknya sebesar 11.500. Semisal kita menjual dengan harga 20.000 per pak, kita bisa memperoleh keuntungan sebesar 8.500 tiap paknya. Atau jika dikali 10, maka mendapat keuntungan sebesar Rp85.000. Sekarang kita bandingkan dengan nugget ayam. Nah, di sini kami sudah sedikit
mencari bahwa harga satu pak nugget ayam itu memiliki kisaran harga 35 sampai 55 ribu. Nah, jika kita bandingkan dengan harga jual yang kami contohkan sebelumnya, itu kan 20 ribu. Nah, maka sudah tampak jelas bahwa menjual nugget lele itu harganya lebih murah ya, harga jualnya lebih murah. Nah, ini berpotensi untuk dijadikan usaha dan sangat menguntungkan daripada nugget ayam. Nah, selain murah, nugget lele juga lebih banyak gizinya. Budidaya lele dan kangkung dalam ember itu bisa terhasilkan dua produk dalam waktu yang bersamaan, yaitu ada lele dan kangkung. Kami mencetuskan ide untuk membuat puding kangkung seperti yang sudah kita coba tempo lalu ya, membuat puding kangkung. Nah, berikut ada alat dan bahannya. Dari satu ikat kangkung dan bahan-bahan yang lainnya, ditotalkan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp55.500. Modal sebesar Rp55.500 itu berasal dari satu ikat kangkung yang diolah menjadi 35 cup puding kangkung. Itu artinya modal biaya untuk membuat satu cup puding kangkung adalah sebesar Rp1.600. Jika misal kita menjualnya dengan harga Rp4.000 sampai Rp5.000 per cup, keuntungan yang diperoleh bisa sampai Rp2.400 sampai Rp3.400 per cup. Atau jika kita mengkalikannya dengan 35 cup, bisa sampai 84.000 sampai 119.000 murni keuntungan saja. Terpampang jelas bahwa puding kangkung memiliki modal yang sedikit dengan keuntungan yang jauh lebih besar, sehingga ini memberi potensi untuk dijadikan usaha, terutama dijual untuk anak-anak yang tidak suka sayur, karena puding kangkung ini merupakan inovasi makanan penutup yang bergizi yang disukai oleh anak-anak. Sebelumnya kita sudah melakukan budidaya lele dan kangkung dalam ember. Kemudian pengolahan hasil panen lele dan kangkung menjadi nugget lele dan puding kangkung. Sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana pemasaran produk yang baik sehingga bisa memberikan nilai jual tinggi dan pastinya memperoleh keuntungan. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini pemasaran telah berkembang pesat menjadi ujung tombak bagi setiap pengusaha. Hal tersebut karena ruang lingkup pemasaran sangatlah luas, mulai dari persiapan, penyediaan, bahan baku, proses produksi, sampai produk yang siap dikonsumsi. Oleh karena itu, penentuan sasaran sangat penting untuk diketahui, sehingga dapat disusun target yang akan dicapai melalui berbagai strategi. Strategi tersebut dapat bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang sesuai dengan rencana yang telah disusun. Produk merupakan bagian yang paling penting dari perusahaan, karena dari produk inilah suatu perusahaan bisa menawarkan, menjual, dan mengenalkan apa yang mereka punya. Sebagai produsen, tentu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk konsumen, sehingga perlu melakukan keputusan produk yang tepat. Nah, keputusan produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan. Jadi, produk secara luas bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga meliputi variabel lain seperti kemasan, merek, dan label yang dapat ditawarkan pada pasar sehingga bisa memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, keputusan produk bisa dibilang menjadi keputusan-keputusan yang bertalian dengan pengembangan dan pemasaran produk. Hal ini meliputi atribut produk, penetapan merek, pengemasan, pemberian label, dan pelayanan produk atau purna jual. Yang pertama kita bahas adalah atribut produk. Nah, atribut produk ini menjadi unsur penting dalam pengembangan atau pembeda suatu produk, sehingga memberikan nilai tambah, manfaat, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Karena atribut produk berperan sebagai identitas, alat promosi, cerminan inovasi, alat membina citra, dan alat mengendalikan pasar. Nah, ada 3 atribut produk ya. Yang pertama adalah mutu produk. Nah, mutu produk ini berarti kemampuan produk untuk melaksanakan fungsinya, termasuk keawetan, keandalan, ketepatan, serta kemudahan dipergunakan dan diperbaiki. Mutu produk yang baik mencakup pencegahan
pencegahan terjadinya cacat melalui rancangan produk yang lebih baik dan proses manufaktur yang sempurna. Selanjutnya ada sifat-sifat produk. Sifat produk merupakan hal-hal yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya atau produk pesaing ya. Nah, sifat-sifat yang nilainya rendah bagi pelanggan harus dibuang dan sifat-sifat yang nilainya tinggi bagi pelanggan harus ditambahkan. Terakhir ada rancangan produk. Rancangan produk adalah proses merancang gaya dan fungsi produk untuk menciptakan produk yang menarik, mudah, aman, tidak mahal, serta ekonomis untuk dibuat dan didistribusikan. Salah satu atribut produk adalah citra merek, yaitu apa yang dipersepsikan oleh konsumen mengenai sebuah merek, di mana merek menyangkut bagaimana seorang konsumen menggambarkan apa yang mereka pikirkan mengenai sebuah merek. Penetapan merek bertujuan menciptakan, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kualitas barang dan jasa. Merek atau brand dapat berupa nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi yang mengidentifikasi si pembuat atau penjual barang dan jasa. Merek dan brand ini sangat bermanfaat untuk pembeli dan penjual. Kalau untuk pembeli, manfaatnya adalah menjadi identitas dan kualitas suatu produk. Nah, kalau misalkan manfaat untuk penjual adalah sebagai dasar untuk menjelaskan kualitas produk, perlindungan hukum, dan membantu segmentasi pasar. Selanjutnya ada pengemasan atau packaging, merupakan aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus suatu produk yang melibatkan kegiatan desain ya. Fungsi dari pengemasan adalah mewadahi dan melindungi produk selama distribusi sampai ke konsumen, melindungi dan mengawetkan produk dari pengaruh buruk lingkungan luar dan produk di dalamnya, sebagai identitas produk, alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui label yang tertera pada kemasan, dan pengemasan akan menambah daya tarik calon pembeli. Kemudian ada pemberian label yang merupakan pemberian informasi atau keterangan pada produk yang dijual atau dihasilkan. Label merupakan bagian dari kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut seperti instruksi penggunaan, kandungan nilai gizi, komposisi, kadaluarsa, pemeliharaan produk, dan sebagainya. Pemberian label meliputi identifikasi produk atau merek, mengklasifikasikan produk, menguraikan beberapa hal mengenai produk, dan mempromosikan produk dengan gambar yang menarik. Setelah penetapan atribut produk, merek, pengemasan, dan pemberian label, yang terakhir ada layanan purna jual atau biasa disebut customer service ya. Nah, layanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen setelah adanya transaksi. Nah, ada beberapa tujuan dari layanan purna jual, yaitu pertama adalah menjaga hubungan baik, yang kedua ada menjalin kerjasama dengan konsumen, dan yang ketiga menciptakan loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Nah, ada beberapa unsur dalam layanan purna jual. Yang pertama adalah garansi. Nah, garansi ini adalah faktor yang penting karena punya tujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka beli berada dalam kondisi yang baik dalam waktu yang tertentu sesuai dengan expirednya. Nah, yang kedua adalah penyediaan aksesoris. Ini merupakan faktor yang memegang peran penting dalam usaha untuk memuaskan pelanggan, di mana akan membantu mempertahankan loyalitas atau kesetiaan pelanggan yang telah dimiliki melalui penyediaan suku cadang jika suatu produk mengalami kerusakan. Yang ketiga ada pelayanan pemeliharaan dan perbaikan. Nah, biasanya ini untuk produk-produk dalam bentuk barang ya, bukan makanan atau minuman. Hal ini dibutuhkan apabila suatu produk memiliki masa konsumsi lama dan membutuhkan perawatan teratur agar selalu berfungsi dengan baik, misalkan seperti motor atau mobil. Nah, yang terakhir ada fasilitas dan perlengkapan. Nah, fasilitas dan perlengkapan ini merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan layanan purna jual, misalkan nomor telepon atau website dan sebagainya. Era milenial saat ini, belanja online menjadi sebuah kebiasaan baru. Hal tersebut karena belanja online lebih mudah diakses melalui gadget, tinggal menunggu barang yang dipesan langsung diantar sampai ke rumah. Sehingga dengan belanja online tidak perlu keluar rumah, terlebih lagi seperti sekarang saat pandemi COVID-19.
Melihat keadaan tersebut, banyak peluang-peluang yang dapat digunakan untuk menjual produk usaha melalui online. Nah, berikut ini salah satu tutorial berjualan di salah satu tempat belanja online yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu Shopee. Tutorial nomor 1 adalah cara mendaftar akun Shopee. Pertama, unduh dahulu aplikasi Shopee dari Play Store bagi pengguna Android atau App Store bagi pengguna iOS. Setelah terpasang, buka atau jalankan aplikasi. Kedua, lakukan pendaftaran akun terlebih dahulu untuk pengguna baru. Terdapat beberapa pilihan untuk mendaftar di Shopee. Bisa dengan menggunakan nomor ponsel, email, atau Facebook. Silahkan pilih yang paling mudah. Dan di sini saya memilih daftar menggunakan ponsel, nomor ponsel. Setelah klik tombol lanjut, Shopee akan mengirimkan kode verifikasi yang otomatis terisi dalam form pendaftaran. Selanjutnya, buatlah username atau nama pengguna dan password pengguna atau kata sandi pengguna. Selanjutnya kita masuk ke tahap buka toko. Setelah terdaftar, untuk mulai berjualan, klik menu saya dan pilih menu mulai jual yang berada di sisi pojok kiri atas. Nanti akan muncul tampilan yang terdapat tulisan tambah produk. Silahkan diklik tulisan tambah produk tersebut. Selanjutnya, kita akan diarahkan untuk memasukkan foto produk yang ingin dijual. Setelah memasukkan foto produk, selanjutnya lengkapi rincian produk. Mulai dari kategori, isi dengan kategori barang, harga, diisi besaran harganya berapa, stok, isi jumlah stok yang tersedia ada berapa, variasi, isi dengan warna dan ukuran produk yang ingin dijual jika produknya punya variasi. Misalnya puding ukuran 400 ml dengan puding ukuran 600 ml. Nah, itu ada variasinya. Kemudian berat produknya berapa. Kemudian kondisi, isi sesuai kondisi produk, apakah dia produk yang baru atau bekas. Silahkan lengkapi semua yang perlu dilengkapi. Setelah lengkap semua, klik tanda checklist atau benar pada sudut kanan atas. Setelah mengklik tanda checklist, maka Shopee akan mengarahkan untuk mengisi kode verifikasi ke nomor ponsel dan masukkan nomor verifikasi pada kolom yang disediakan. Selanjutnya, mengatur rekening bank. Langkah selanjutnya adalah mengisi rincian rekening bank untuk melakukan pembayaran atau menerima uang penjualan dengan memasukkan nama, isi sesuai nama yang ada pada rekening Anda, nomor rekening, bank, diisi dengan bank yang sesuai dengan rekening Anda, cabang bank, isi dengan tempat di mana bank tersebut berada, dan kota tempat bank tersebut berada. Sekarang kita mengatur alamat toko dan jasa pengiriman. Untuk mengatur alamat toko dan jasa pengiriman, klik menu alamat saya dan tambah alamat baru sesuai dengan alamat tokonya, misalkan di rumah atau di ruko yang sudah ada. Selanjutnya, isi formulir yang ada dengan rincian alamat toko, kemudian klik kirim. Selanjutnya, pilih menu jasa kirimku untuk mengatur jasa pengiriman yang akan digunakan. Terdapat beberapa pilihan dan klik kotak di samping kiri sampai ada tanda centang berwarna orange. Kemudian klik simpan. Setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya, sekarang toko siap untuk berjualan. Dan sekarang produk jualan sudah dapat dicari serta dilihat oleh pengguna Shopee. Jika ingin menjual produk lain, silahkan klik tulisan tambah produk baru. Baik, kelas online manajemen pemasaran produk hari ini telah selesai. Terima kasih Bunda yang sudah mengikuti kelas online sampai selesai.
Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan di grup WhatsApp untuk diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.